Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan diri, nama saya Badullah dengan nomor NPM 20106311500007 dan rekan saya yaitu Raulian Fauzan Safa. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi kinerja pembangkit listrik tenaga gas PT Indonesia Power. Yang pertama yaitu prinsip kerja pembangkit listrik tenaga gas. Di sini ada gambar skema PLTG, yaitu di sini ada kompresor, turbin, dan generator. Jadi turbin gas merupakan mesin dengan proses pengoperasian dalam bahan bakar berupa minyak atau gas alam dibakar dalam ruang pembakaran. Udara yang memasuki kompresor setelah mengalami tekanan bersama-sama dengan bahan bakar disemprotkan ke ruang bakar untuk melakukan proses pembakaran. Gas panas ini berfungsi sebagai fluida kerja yang memutar roda turbin bersuhu yang terkoppel dengan generator, kemudian mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Dan gambar di atas itu adalah skema seperti yang telah dijelaskan, seperti pada gambar di atas bahwa kompresor, turbin, dan generator terdapat pada satu poros, sehingga bila turbin berputar, maka generator akan berputar untuk menghasilkan energi listrik. Ada tiga komponen utama dalam PLTG. Yang pertama itu ada inline air filter. Di sini udara untuk pembakaran disaring terlebih dahulu sehingga nantinya udara yang masuk ke ruang bakar sudah dalam kondisi yang bersih. Berikutnya yaitu kompartemen starting device dan aksesoris unit terdapat kelengkeng motor yang berfungsi sebagai penggerak awal pada saat PLTG. Selain itu terdapat juga aksesoris gear yang berfungsi sebagai penggerak peralatan pendukung seperti main oil, main hidrolik pump, main fill, oil pump atau pompa untuk bahan bakar minyak. Terus kemudian ada juga main atau mesin kompresor yang menyediakan udara untuk pengkabutan bahan bakar ketika memakai bahan bakar minyak. Berikutnya yaitu kompartemen, kompresor, dan turbin yang bisa dibilang merupakan jantungnya sebuah PLTG. Di slide ini ada tabel hasil pengamatan PLTG unit 4. Yang di sini tertera keterangan dari tabel ini yaitu T1 merupakan temperatur udara luar dan T2 temperatur udara setelah melalui kompresor. Selanjutnya di dalam tabel ini ada T3 temperatur udara setelah melalui ruang bakar. Selanjutnya yaitu T4 temperatur udara setelah melalui turbin. Ada P1 sama dengan P4 yaitu tekanan udara luar. P2 sama dengan P3 yaitu tekanan setelah melalui kompresor. Ada MBB di mana yaitu laju alir massa bahan bakar dan juga power output yaitu daya terbangkitkan. Satuannya yaitu megawatt. Dan di dalam tabel kedua ini itu ada tabel perhitungan entalpi dan kerja sistem di tiap titik pengukuran dari jam 00.00 sampai 23.00. Itu tertera waktu di sini yaitu WITA, waktu Indonesia Tengah. Dan data-data itu ini sumber dari jurnal internasional. Selanjutnya di tabel 3 ini yaitu analisa keteknikan, perbandingan nilai daya hasil perhitungan. Bisa dilihat dalam presentasi ini. Dan juga untuk selanjutnya bisa dilihat di dalam laporan atau makalah. Selanjutnya akan dijelaskan dari ketiga tabel di atas oleh rekan saya yaitu Kang Raulian. Oke, saya izin melanjutkan presentasi dari Kang Ibad. Dari tabel 3 di atas dapat dijelaskan melalui analisa sebagai berikut. Di sini
kita dapat melihat ada 9 poin. Untuk poin yang pertama, yaitu ada enthalpy system. Dari titik pengukuran 1 sampai 4 adalah nilai-nilai yang didasarkan pada penentuan asumsi fluida kerja, yaitu gas ideal. Poin kedua, ada kerja kompresor. Adalah kerja yang dilakukan kompresor. Dihitung dengan selisih antara enthalpy fluida kerja sebelum dan sesudah keluar dari kompresor. Secara teoritis, kerja kompresor dapat diturunkan dengan menaikkan H1, yaitu dengan cara melakukan pemanasan awal udara yang akan masuk ke dalam kompresor, atau menurunkan H2 dengan cara mendinginkan casing kompresor. Ada poin ketiga, yaitu kerja turbin. Dapat dihitung dengan selisih antara enthalpy fluida kerja sebelum dan sesudah melalui turbin. Kerja turbin digunakan untuk menggerakkan kompresor dan perangkat lainnya. Sisa kerja turbin kemudian digunakan untuk menggerakkan kompresor. Poin keempat, panas masuk sistem dapat dihitung dengan selisih antara enthalpy fluida kerja sebelum dan sesudah melalui ruang bakar. Panas masuk sistem merupakan fungsi dari temperatur masuk ruang bakar, nilai kalor bahan bakar, dan efisiensi ruang bakar. Poin kelima, ada efisiensi termal, merupakan perbandingan antara kerja neto yang dibutuhkan sistem pembangkit dengan kalor masuk pada sistem, atau kerja yang bisa dihasilkan sistem secara aktual dan teoritis pada saat penggunaan HSD dan LNG adalah sama. Lalu poin keenam, penyusutan data. Penyusutan daya pembangkit terjadi salah satunya karena umur pakai bahwa pembangkit listrik akan mengalami penurunan kemampuan daya setelah dioperasikan beberapa puluh tahun. Lalu poin ketujuh, daya pembangkit diketahui dari alat ukur yang terpasang pada sistem. Daya ini adalah daya real yang dihasilkan sistem. Daya ini bisa dikoreksi dengan menghitung daya yang seharusnya dihasilkan sistem dengan pendekatan properties fluida kerja pada titik-titik pengukuran yang telah ditetapkan. Lalu ada poin ke-8, yaitu produksi listrik merupakan hasil kali antara daya terbangkitkan dengan waktu operasi. PLTG G4 Pesanggaran dijalankan 24 jam per hari. Artinya produksi listrik aktual adalah 923.280 kW atau 923,2 MW secara teoritis dengan bahan bakar HSD berdasarkan properties fluida kerjanya adalah 1.002.144,00 kWh atau 1002,1 MWh. Ada poin ke-9, yaitu specific fuel consumption, merupakan perbandingan antara bahan bakar yang digunakan sistem dengan daya yang dihasilkan sistem dengan penggunaan bahan bakar tersebut. SFC pada umumnya dinyatakan dalam satuan yang bisa menggambarkan nilai ekonominya. Next. Berikut ada kesimpulan dari PLTG ini. Berdasarkan data dan analisa data, disimpulkan bahwa daya terbangkitkan pada sistem PLTG unit 4 yang menggunakan bahan bakar solar mengalami penurunan, di mana daya terbangkitkan dari spesifikasi teknis adalah sebesar 42 MW, sedangkan daya aktual yang terbangkitkan adalah sebesar 38,47 MW. Secara teoritis, daya terbangkitkan juga dapat dihitung dan didapatkan hasil sebesar 41,76 MW. Sedangkan daya terbangkitkan menggunakan bahan bakar LNG secara teoritis sebesar 41,70 MW. SFC mesin pembangkit menggunakan HSD secara aktual adalah 0,35 kW. Oke. Dan secara teoritis adalah 0,35
1032 kW, sedangkan SFC mesin pembangkit menggunakan LNG adalah 0,297 kW atau sama dengan 0,25 kg ataupun kilowatt. Ada penurunan SFC dari kondisi teoritis ke kondisi aktual. Biaya produksi listrik yang dihasilkan mesin pembangkit menggunakan bahan bakar HSD non-subsidi dengan harga yaitu Rp7.300 secara aktual didapatkan sebesar 2.541 kW, sedangkan secara teoritis Rp2.336. Biaya produksi listrik dengan menggunakan bahan bakar LNG sebesar 1.714,30 kW. Berikut pemaparan dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.